tidak ada orang bisa bertobat karena korban penghakiman dan korban penyerangan. Sekali lagi ya, tidak ada orang bisa bertobat karena korban penghakiman dan korban penyerangan. Korban penghakiman dan korban penyerangan pasti akan terluka dan sakit hati. Tetapi Alkitab bilang, biarlah terangmu bercahaya. Alkitab tidak bilang biar penginjilanmu menghantam orang, tapi Alkitab bilang, biar orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa yang di sorga. Jadi buat Dave, orang-orang yang menginjil tuh harus nyerang. Jadi istilahnya hard sell gospel dan soft sell gospel. Ya, hard sell gospel itu artinya memberitahukan. Dalam bahasa Yunani-nya hanya satu, evangelion. Evangelion artinya memberitakan kabar baik. Nah, kita percaya bahwa memberitakan kabar baik ada dua. Yang pertama adalah menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kepada siapa? Kepada yang membutuhkan. Kepada orang lapar, kita nggak usah bilang, di bawah kolom langit tidak nama lain, oleh yang selamat kecuali dalam nama Yesus. Murtad orang. Gak bakal kenyang juga dia. Gak bakal kenyang. Tapi kepada orang yang lapar, kita kasih makan dulu. Kita tunjukkan kasih. Gitu. Terus kita tunjukkan kasih supaya dia Kristen? Enggak. Kita tunjukkan kasih supaya dia tahu. Di muka bumi ini masih ada the real love. Kasih yang bukan hitung-hitungan. Gitu. Nah, ini yang David. Emangnya Dr. Richard lagi lapar waktu itu ya? Dr. Richard gak lagi lapar, Pak. Dia lagi bertanya. Ya, bisa saja dia lagi ragu sebenarnya, masih ragu dengan Islam. Undang pendeta untuk diyakinkan. malah Pak Pendeta nggak kasih apa-apa ke dia malah di situ. Nggak ada yang Pak Pendeta kasih. Akhirnya Pak Pendeta cuma pulang dikasih kritik oleh orang-orang Kristen ya. Kritik sekali lagi ya, bukan karena benci Pak Pendeta. Mungkin karena sayang Pak Pendeta. Karena pendeta itu terkenal sekali di mana-mana, kemana-mana. Saya sendiri Pak berkali-kali hadir di KKR Bapak, jujur ya. Setiap kali Bapak ke Bitung, ke Manado, saya hadir Pak dengar khotbah dari Bapak. Saya hadir Pak selalu Pak. Astaga. Jadi kalau dikritisi Pak, karena kami sayang. Kalau kita lihat ada seorang anak yang nakal, kita nggak akan tegur dia kalau itu bukan anak yang kita kenal, bukan? Ya kan? Anak siapa sih ini? Nggak kenal gitu. Tapi kalau anak yang kita kenal, anak saudara kita, apalagi anak kita pasti tegur kok gitu. Kita pasti marah, kamu diam, nakal kamu. Nah begitulah orang-orang yang mengkritisi Anda Pak. Bukan karena benci, bukan karena tidak, malah karena sayang sama kamu Pak. Astaga Pak Gilbert. Orang yang bawaannya mau perang aja, kalau sorry pakai istilah dia bilang ini Kristen Taliban gitu. Kristen yang bawaannya mau nyerang orang, mau jatuhin orang. Nah, orang kayak gitu jalannya kurang jauh, ya kan, kopinya kurang kental, tidurnya terlalu miring. Lanjut, banyak yang bilang Dad itu takut atau Dad itu nggak enak karena dibayar sama Dr. Richard. Nah, kalau Dad bisa jujur, Dad terima berapa sih dari Dr. Richard untuk podcast? Saya bilang ya teman-teman, jangan pernah membuat tuduhan seperti itu. Jangan ya. Oh sudah dibayar makanya begini, jangan. Jangan-jangan kamu yang sering ngomong begitu, yang otak penuh uang gitu. Kalau kamu pernah menuduh Pak Gilbert bicara begitu karena uang, itu kamu salah. Please, jangan bikin tuduhan seperti itu. Fokus kepada apa yang dia katakan aja di publik. Tentang dia terima uang atau tidak, kamu nggak tahu itu. Jadi kamu nggak perlu bicara itu. Itu bukan di publik yang dia terjadi kan. Jadi nggak usah membuat asumsi yang nggak ada di publik gitu ya. Lebih baik bicarakan apa yang dia sampaikan di publik. Itu yang dikritisi. Bukan sesuatu yang kamu nggak tahu, kamu duga-duga. Itu jahat kalau kamu seperti itu, jahat ya. Jangan menuduh dia dapat uang dari si dokter, janganlah, nggak bagus begitu. 50 juta kebetulan ini mimbar yang suci atau altar yang suci, kita cuma dibayar 1 botol aqua gitu. Jadi artinya kita datang sama sekali tidak ada pembayaran apapun gitu. Itu karena kan memang zaman sekarang Kristen sekarang nih Kristen yang senang nuduh, senang menghakimi, dia sedang nyerang, oh ini Gilbert nggak benar, padahal dia pun sedang menghakimi. Dan Alkitab jelas bilang janganlah menghakimi. Dan bukan hanya menghakimi, itu kan tuduh dan menyebarkan berita bohong gitu. Boleh tanya sama bendahara gereja, boleh lihat apa itu namanya
akun bank kita gitu, dan boleh tanya sama manajemen Richard Lee, tidak ada satu rupiah pun. Kita datang, dapat aqua, kita minum, kita ngobrol, kita pulang salaman, ucapkan doa, selesai. Hanya itu saja. Jadi sama sekali nggak ada satu rupiah pun dibayar ya? Tidak ada. Tidak ada cash, tidak ada transfer, tidak ada apapun. Dan ini di dalam nama Tuhan. Kalau dibayar skincare nggak ada? Juga nggak. Karena sudah mantap. Wajah penuh kemuliaan. Seru nih ngobrol-ngobrol. Ya. Kita saya jarang. Karena memang itu. Jadi zaman sekarang tuh orang sekarang nggak usah tahu kebenaran. Yang penting framing dulu gitu. Gitu. Jadi framing dulu. Dan repotnya banyak orang Kristen dan banyak hamba Tuhan juga gitu. Karena gini. Karena dia kadang-kadang perhatiin ada banyak orang seminggu ini di YouTube channelnya tiba-tiba 4-5 Gilbert gitu, membahas Gilbert sisi kan satu aja cukup lah, nggak usah sampai 5 lah dalam seminggu gitu. Tapi waktu dia lihat kalau dia khotbah cuma 136 viewernya, kadang-kala cuma 80 gitu, kadang-kala cuma 150 gitu, tapi ngebahas dia 10.000 20.000 gitu. Nah, dia hitung-hitung kan, ini transferan dari YouTube lumayan nih nyerang Gilbert gitu. Jadi dia bangunlah framing seperti itu. Nah, ya akhirnya dia mau klarifikasi juga tahu, saya kan kasihan. Baru dia lagi seneng dapat transferan dari YouTube, ya udah kita doain aja biar diberkati kan gitu. Itu. Jadi begini ya, saudara. Saya tahu ada banyak channel yang memang ketika viral sesuatu akan membahas itu berkali-kali. Ya karena memang itu di sisi lain memberikan banyak engagement, dalam arti banyak menarik penonton, dan itu menjadi kesempatan untuk pengajaran kalau dalam perspektif yang benar. Dia boleh membahas hal viral, hal-hal yang lagi rame, tapi tujuan utamanya adalah ini kesempatan saya untuk mengajar. Ini kesempatan saya untuk membawa ajaran-ajaran yang benar dalam rangka menanggapi itu. Nah, kalau sampai dimotivasi seseorang itu dia bahas berulang-ulang karena dia mau mencari uang, nah itu salah. Itu nggak bisa. Ya, itu nggak boleh dilakukan. Jadi harus punya motivasi yang benar bahwa kita mengkritisi sesuatu ketika hal itu viral atau menanggapi sesuatu, maka itu adalah kesempatan untuk kita menyatakan kebenaran. Tentang dia dapat uang atau tidak itu urusan lain. Ya, itu urusan lain. Tapi motivasi kita utama adalah kita mau menyatakan kebenaran dalam kesempatan ini. Itu ya. Dan Pendeta Gilbert jangan pukul rata bahwa setiap orang yang mengkritisi Bapak itu pasti cari uang. Jangan, Pak. Karena dengan begitu Bapak sendiri menuduh. Dan itu nggak bisa, Pak. Ya, itu nggak bisa. Bapak menuduh setiap orang yang kritisi Bapak berulang-ulang, itu berarti cari uang. Ya. Bapak tanda gana di sini. Jadi nggak bisa begitu. Silakan untuk mengatakan bahwa ya kalau mengkritisi silakan, tapi usahakan objektif bukan subjektif. Apalagi menuduh bahwa Pendeta Gilbert itu dibayar dan sebagainya ya, nggak bisa begitu. Kita lanjut. Berarti dia melakukan amal. Amal ya kan? Dia maki-maki kita dia dapat untung, glory ya kan? Jadi lagu zaman dulu mungkin Evan belum lahir. Biarlah sedih, asalkan kau bahagia. Jadi sesimpel itu. Jadi banyak orang kadangkala menyerang bukan untuk memberitakan kebenaran juga, karena kadang-kadang dalam menyerangnya itu dia juga memasukkan tuduhan-tuduhan, fitnahan-fitnahan keji yang tidak ada dasar kebenarannya, tetapi kelihatannya yang dia cari, nggak semua sih, sebagian yang dia cari. Bagus ya, harus bilang seperti itu, nggak semua, sebagian. Harus bilang seperti itu, karena memang nggak semua motifnya sama, cari uang, tidak Pak. Ya, banyak orang yang tulus, ingin masuk ke dalam sebuah ranah yang sedang rame, untuk menyatakan kebenaran, untuk betul-betul mengkritisi Bapak, karena mengasihi Bapak, tapi juga mengasihi orang-orang yang mungkin sudah mendengar apa yang Bapak katakan di podcast Dr. Richard Lee. Sehingga dengan tampilnya videonya, dia bersama-sama dengan yang lain untuk meluruskan pemahaman, menjangkau orang-orang yang tadinya mungkin telah dibingungkan atau bahkan mungkin telah diplesetkan pemahamannya tentang iman Kristen ketika dia menonton video yang Bapak
tampil bersama dengan Dr. Richard. Begitu. Ya. Jadi terima kasih Pak untuk mengatakan nggak semua. Terima kasih. adalah viewers supaya meningkat gitu. Iya, sasaran empuk deh. Soalnya Sasaran empuk. Kristen tuh banyak konten kreator zaman sekarang. Banyak Ada setengah pastor, setengah konten kreator. Terus lihat ini yang banyak. Saya dukung ya, harus banyak Kristen konten kreator. Bahkan kalau bisa pendeta banyak konten kreator. Karena kalau tidak, yang banyak itu ustadz kreator, yang banyak itu ateis kreator, agnostik kreator, itu yang banyak. Ya. Jadi brother ya, jangan singgung-singgung halus nggak berguna begitu. Bagus, syukuri kalau ada banyak pendeta, hamba Tuhan, orang Kristen menjadi konten kreator membahas hal-hal Kristiani. Syukuri. Karena kalau tidak, sekali lagi yang banyak itu ustadz kreator, agnostik kreator, ya, itu yang banyak dan menyesatkan, ya. Please, jangan singgung-singgung konten kreator Kristen. Kamu harus syukuri itu. Terus kamu pengen bapak kamu aja yang konten kreator. Itu lanjut. Muncul juga di FGP yang bahas babi. Masa perkara babi tuh bisa viral? Waktu itu pertanyaannya apa ya, Dokter Richard? Tanya apa ya? Ditanyain kalau semua agama sama, kenapa Pendeta Gilbert tidak masuk Islam? Terus dia bilang, karena saya senang Kristen. Nah, senang Kristen itu artinya apa? Ya, senang Kristen. Ajarannya. Makanya dia sempat ada bicara, dan ini nasihat seorang sahabat. Jadi ini bukan soal agama, ini nasihat seorang sahabat. Dia sempat, tapi dia memang orangnya suka bercanda. Jadi dia nasihat seorang sahabat kepada Dr. Richard, jangan sampai Dr. Richard nih masuk Islam hanya karena mau kawin 4 kali, gitu. Tapi dalam bercanda ya, gitu. Jadi karena dia sukanya Kristen, jelas kok. Yang pertama itu karena suka Kristen. Suka Kristen itu kan yang pertama jelas karena morally right, secara moral tuh benar gitu. Jangan balas yang jahat dengan yang jahat, tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Seorang suami hanya boleh punya 1 istri, seorang istri hanya boleh punya 1 suami. Doakanlah musuhmu. Jadi istilah dead senang Kristen gitu. Nah, setiap orang nggak bahas itunya. Padahal itu yang nomor 1-nya gitu. Senang Kristen tuh apa gitu? Ya senang Kristen karena Kristen menjamin keselamatan gitu. Ya kan? Karena Bapak nggak bilang begitu di podcast Dr. Richard. Bapak aja bilang, saya senang Kristen aja, dan kemudian langsung dibilang, babi masih enak. Kenapa nggak lanjutan seperti di sini? Saya senang Kristen karena Kristen menjamin keselamatan. Kenapa nggak bilang begitu? Di situ begitu. Jadi Bapak ingin orang-orang menafsir, menafsir Bapak apa yang Bapak bilang di podcast itu. Termasuk Dr. Richard Lee, apakah dia harus menafsir seperti itu? Kan tidak. Jadi kalau masih punya mulut ngomong aja. Karena Kristen menjamin keselamatan. Itulah sebenarnya itu kesempatan terbaik loh Pak untuk menyatakan iman Kristen ketika ditanya kenapa nggak masuk Islam. Kalau saya ya yang ditanya seperti itu, saya akan menjawab begini. Kalau di Islam ada Yesus, ada sosok Yesus Kristus, saya akan ke situ. Tapi nggak ada. Di Kristen dia nggak ada. Di Kristen saya menerima sosok Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, ya, yang mati bagi saya. Di Islam Isa yang dikatakan sebagai Yesus itu nggak mati ceritanya. Saya nggak mau kalau yang Yesusnya nggak mati. Saya mau Yesus yang adalah Juru Selamat, penebus dosa saya, dan itu diajarkan di Alkitab. Jadi itu saya kenapa di Kristen, karena faktanya saya nggak bisa selamat kalau nggak ada penebus. Nggak bisa. Saya nggak bisa menebus diri saya sendiri. Saya nggak bisa menyelamatkan diri saya sendiri. Saya hanya bisa diselamatkan oleh Allah, dan itulah Yesus Kristus, Allah yang berinkarnasi menjadi manusia untuk menyelamatkan saya. Itu beritanya. Tanpa harus pukul Dr. Richard, tanpa harus jitak dia atau remas kraknya, tanpa harus itu. Ngomong aja. Dia mau bengkok mukanya, siapa suruh ngundang gitu. Masa ngomong-ngomong begini ke orang-orang sesama Kristen yang mengkritisi Bapak bisa, tapi ngomong begitu ke Dr. Richard Bapak nggak bisa. Tegas aja gitu kan. Tegas aja, masa nggak bisa? Kayak gini kan tegas kan? Ya, tegas aja di situ itu begitu. Maksudnya begitu Pak. Alkitab bilang, mari kamu yang betul-betul dan berberat, aku beri kelegaan kepadaku. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, aku telah mengaruniakan anaknya tunggal supaya barang siapa percaya kepada tidak binasa mereka boleh hidup yang kekal. Jadi jelas dia bilang senang Kristen. Nah yang kedua itu bercandanya gitu.
babi masih enak gitu ya kan. Jadi artinya apa? Ya biasa aja kan gitu. Istilahnya jangan serius-serius amat lah dalam hidup gitu, karena kebetulan podcast sama Dokter Richard ini bukan podcast agama. Jadi ada banyak orang pikir ini podcast agama di mana dua orang ini lagi mau berdebat gitu. Mungkin mereka terpengaruh dengan podcast-podcast debat agamanya siapa itu, pendeta Dr. Esta Soru, pendeta Muriwali, kan sekarang lagi banyak tuh podcast-podcast demikian. Kebetulan ini perbincangan dua sahabat gitu, jadi jangan serius-serius amat gitu diseretnya ke debat agama, bukan. Ini konsep relasi biasa aja gitu, bahwa ada orang yang meninggalkan iman tetapi masih tetap bersahabat sama pendeta gitu, biasa saja gitu. Tetapi orang mengatakan, oh ini adalah pendeta Gilbert mengaburkan iman Kristen. Enggak, biasa aja gitu. Memang dia suka makan babi gitu. Jadi mau diapain gitu ya kan? Ya kan gitu. Tapi ya itu the list ya kan, the listnya ya kan. Tapi yang pertama jelas karena saya suka Kristen, makanya suka di sini dalam bahasa Inggris ya I like it gitu. Because I like it. Why? Because there is too many good things. Terlalu banyak hal dahsyat dalam iman Kristen. Nah, cuman gak ada yang bahas nomor satunya, yang dibahas keduanya. Tapi khusus untuk Blue Youth, karena ini kan kita intern ya, khusus untuk Blue Youth, pastikan seminggu sekali tetap makan babi. Supaya dengan itu kita buktikan identitas. Tapi itu baik. Lanjut. Ya. Jadi itu sebenarnya cuma ya bercanda kayak teman ya sih kan? Ya. Bercanda teman cuman orang-orang karena orang-orang pikirnya ini diskusi agama. Kalau diskusi agama harus serius. Bahkan ada yang nyerang bilang Yesus bukan tuh dibecandain. Loh, kita nggak bercanda Yesus. Itu kita nggak bercanda. Begini ya Pak. Sebenarnya ya memang itu bukan podcast diskusi agama, tapi Bapak adalah seorang hamba Tuhan kan. Seorang Kristen. Orang Kristen itu Pak, itu statusnya adalah orang-orang yang sebenarnya sudah mau siap pikul salib. Itu istilahnya. Pikul salib ikut Yesus. Apa artinya pikul salib? Bahwa kita mau menderita demi identitas kita sebagai orang-orang yang ditebus. Orang-orang yang telah mengikuti Kristus dalam penderitaan begitu. Artinya kita benar-benar mau memberi diri dalam menyatakan iman kita. Jadi dimanapun kita sebenarnya, kita harus siap sedia di segala waktu untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Apakah berarti kita nggak boleh lagi bercanda? Boleh bercanda. Tapi ya ingatlah untuk bercanda dalam hal-hal yang sebenarnya privat itu. Berdua, tidak lagi di tempat umum, di tempat di mana kita seharusnya lebih banyak bersaksi ya daripada bercanda. Kalau dikit-dikit bercanda ya sudah sulit juga kan begitu. Di Alkitab nggak tahu ya di mana di bagian Yesus suka bercanda ya. Tapi saya tahu di mana ada orang-orang yang memberi tafsiran bahwa ini momen yang sebenarnya lucu di dalam Alkitab. Tapi sangat jarang kan kelihatannya. Nah, sebenarnya ini menjadi pelajaran bahwa Yesus ingin keseriusan dalam hal kerajaan Allah. Ya, Bapak di hadapan jutaan orang yang menonton Bapak di podcast itu, ratusan ribu orang lah taruhlah, Bapak kebanyakan bercanda. Itu bukan duduk ngopi tanpa kamera, Pak. Kalau itu hanya Bapak dan si Richard, ya terserah lah mau bercanda terus dari awal sampai habis silakan. Tapi itu lagi direkam, lagi di syuting gitu. Akan ditonton oleh ribuan orang. Bapak nggak mikir sampai situ. Apa yang akan saya ngomong ini akan saya pertanggungjawabkan loh. Saya pendeta, saya hamba Tuhan. Tuhan tuntut loh apa yang mau bicara di depan orang. Gitu loh Pak. Aduh. Dia sudah ngomong ini pendeta gitu sama Dad gitu. Anda nggak boleh bercandakan Yesus. Saya bukan bercandakan Yesus, saya bercandakan Dokter Richard yang sebelumnya makan babi dan sekarang tidak makan babi gitu. Jadi kadangkala orang membangun sebuah opini, membangun sesuatu di atas dasar framing gitu. Jadi akhirnya
mulai framing, Gilbert merendahkan korban Kristus, dia masih Kristen karena makan babi. Nggak ada yang framing, Pak. Ya, framing itu apa yang Bapak nggak bilang, nggak lakukan, tapi seolah-olah terjadi, diomongin seolah-olah Bapak melakukan itu. Orang-orang nggak ada yang framing, mereka membicarakan apa yang memang Bapak katakan. Jelas-jelas, ya, terbuka, publik. Itu Pak sebenarnya. Ya, bukan framing, nggak ada yang framing Pak. Semua bicara apa yang nampak. Itu bukan framing. Framing itu adalah Bapak nggak melakukan itu, Bapak nggak katakan itu, tapi orang-orang ngomong seolah-olah Bapak mengatakan itu. Itu framing. Ya, begitu. Gitu. Enggak juga. Karena waktu Dad masih bayi, Dad belum makan babi tapi udah Kristen. Tapi ini seru sih, Dad. Karena yang aku lihat ya, banyak orang yang ngehujat itu justru 70-80% mereka orang yang pelayanan. Itu how do you feel, dan apa yang Dad rasain sih? Justru yang ngehujat itu orang-orang yang melayani Tuhan. Gimana? Yang pertama, mereka orang yang melayani Tuhan. Yang kedua, Dad sudah 40 tahun lebih dari dunia pelayanan. Mereka sebagian besar yang menghujat masih anak-anak muda, masih anak remaja yang harusnya banyak belajar. Jadi buat Dad, ya sama gitu seperti Tuhan Yesus di atas kayu salib, doanya Tuhan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, karena Dad melihat mereka sebagai, kalau mereka di umur Dad, ya saudara. Gitu, ya nggak apa-apa kan gitu. Mereka ngomong apa semua, ya mudah-mudahan nanti hatinya diterangi gitu. Karena ngomong tanpa tahu kebenaran itu adalah kebodohan. Gitu. Karena kita nggak bisa menyampaikan sesuatu hanya berdasarkan framing gitu. Nah, begini ya Pak, jangan stoplah berpikir karena kami ini sudah 40 tahun, sudah 100 tahun, kamu masih ini, kamu masih belum sesuai atau belum apa. Tak usahlah ngomong seperti itu, meskipun dan ujungnya tadi Bapak itu seperti mau mengikhlaskan gitu ya. Tak usahlah, karena kita mengetahui bahwa di dalam Kristus Yesus, di dalam iman Kristen itu nggak ada tua muda, perempuan, laki-laki, itu nggak ada itu. Yang adalah Roh Kudus bekerja dalam semua yang siapa yang dia kehendaki. Dia bisa berkehendak bekerja kepada orang muda, kepada perempuan, laki-laki, dia bisa bekerja. Dia bisa menyatakan kebenarannya dari para orang ini. Jadi alangkah baiknya untuk tidak lagi menggunakan kalimat-kalimat seperti itu dalam menanggapi kritik. Kamu masih muda, kamu ini masih baru kemarin, nggak usah. Itu kalimat yang sangat tidak pantas untuk dilakukan atau dikatakan oleh orang Kristen. Ya, Paulus bilang kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Alkitab nggak mengajar kita untuk tidak menghormati orang tua. Tidak. Alkitab jelas, kita harus hormati orang tua. Tapi Alkitab juga tidak mengajar kita mendiamkan kesesatan atau kesalahan karena itu dari orang tua. Tidak. Tegur siapapun dia. Begitu Pak. ada dua orang, satu namanya Elia Miron. Elia Miron telepon, tanya, Om kenapa ya Om? Kok Om ngomong begitu? Nah, baru kita diskusi, oke. Yang kedua, ada tiga. Yang kedua adalah Andre Tunggal. Pastor Andre Tunggal juga gitu. Pak Pendeta, saya boleh tahu kah gini. Terus ngobrol gitu. Terus yang ketiga adalah Melatok juga bilang, aduh Pendeta, ini saya bingung, saya ngomong-ngomong saya belum dengar langsung. Ada 2 podcast yang saya udah ditanya orang, saya belum ngomong langsung. Bolehkah kita ngobrol? Nah, baru dia tanya gitu. Jadi 3 orang ini buat Dad asik-asik aja gitu. Kenapa? Karena mereka sebelum bicara atau apapun, mereka mau tahu dulu kebenarannya, sehingga mereka bisa lihat dari 2 sudut. Nah, kalau wartawan ada istilah check and recheck. Jadi begini ya Pak. Memang ada orang-orang yang dekat dengan Bapak, tahu nomor Bapak. Alangkah baiknya memang karena kenal itu dihubungi pribadi dulu begitu.
dihubungi di pribadi dulu untuk bertanya. Tapi kemudian harus bisa ditanggapi di tempat umum karena itu dinyatakan di tempat umum. Diklarifikasi lah. Saya pernah melakukan itu kepada seorang pendeta. Sebelum saya buat videonya, saya mencoba untuk menghubungi dia secara pribadi dulu. Karena saya kenal pribadi dengan dia. Ya, bersahabat dengan dia. Dan itu etika yang baik. Tapi untuk orang-orang yang tidak berhubungan pribadi dengan Bapak, mereka itu ketika tahu ada kesalahan di depan publik dan menegurnya di depan publik, itu nggak salah juga, Pak. Itu nggak salah juga. Contohnya Paulus dengan Petrus. Di depan publik Pak Paulus tegur Petrus. Munafik kau Petrus. Jangan munafik begitulah. Nggak ada dia tarik Petrus ke hook, ke sudut, terus bicara pribadi, nggak ada. Langsung, karena kesalahan dia di depan publik. Ya. Kalau saya melihat Pak Pendeta Gilbert itu bikin dosa di hadapan saya, tapi bukan di depan publik ya. Cuman di hadapan saya pribadi. Saya tiba-tiba jalan misalnya di Gang Doli begitu contoh aja ya, terus lihat ada Pendeta Gilbert tuh gitu lagi berduaan sama seseorang. Saya nggak boleh rekam pendeta dan sebarin di tempat publik, itu dosa besar menurut saya. Saya harus pergi mendekat secara pribadi dan tegur, Pak nggak bisa begini Pak, Anda hamba Tuhan loh. Nah itu saya pasti tegur secara pribadi. Saya menjadi salah bahkan kalau memviralkan Bapak. Tapi kalau sesuatu yang Bapak sudah posting, sudah terpampang nyata di publik, ditonton oleh ribuan orang, terus saya langsung mengkritisi itu, saya nggak salah Pak. Karena kepentingan saya pertama-tama adalah narasi yang disebarkan. Itu yang harus diluruskan. Saya punya banyak video di channel saya. Kalau ada yang mengkritisi video saya, silakan. Tanpa izin saya, silakan langsung kritisi saya. Hantam saja begitu. Kalau saya salah ya saya akan minta maaf. Saya akan klarifikasi. Betul, apa yang dia kritiki itu betul. Saya salah di poin itu. Saya salah di poin ini. Begitu aja kan. Yang melucu itu kalau saya sudah salah sebenarnya saya mau membenarkan diri. Nah itu lebih salah lagi begitu ya kan. Jangan sampai Bapak itu di dalam podcast ini hanya melakukan itu. Berusaha untuk membenarkan diri. Itu sangat disayangkan sekali kalau ada seperti itu. Semoga teman-teman yang ada nggak mengambil kesan itu ya. Saya masih mengharapkan Bapak itu di sini benar-benar mau mengklarifikasi, mau menjelaskan pikiran-pikiran Bapak tanpa mau membenarkan diri. Padahal Bapak sendiri sebenarnya tahu Bapak sudah salah. Nah, bahaya itu Pak, itu sangat bahaya. Bapak sendiri sadar sudah salah, tapi bukannya mau minta maaf, malah membenarkan diri, bersama-sama mempersalahkan mereka yang mengkritisi Bapak. Bapak sedang dalam bahaya besar. Saya harus ingatkan ini. Kalau betul-betul Bapak sadar, saya memang sudah salah saat itu. Saya kompromi, saya tidak berani waktu itu. Entah kenapa. Bapak sadar itu. Bapak bukannya mengakui itu dan meminta maaf, ataupun paling tidak diam saja, malah Bapak bikin video ini bersama dengan anak Bapak dan berusaha membenarkan diri dan berusaha untuk menyerang mereka yang mengkritisi Bapak. Padahal tadi Bapak tahu Bapak sudah salah. Nah itu kondisi yang sangat bahaya Pak. Dan semoga itu bukan kondisi yang menurut saya sudah dikeraskan. Semoga bukan. Karena sangat bahaya kalau sudah dikeraskan oleh Tuhan Pak. Sangat bahaya. Salah satu kebaikan manusia yang paling baik di hadapan Allah adalah ketika dia selalu bisa sadar apa yang menjadi kesalahannya. Bahkan kalau dia bisa mengakuinya. Itu poin plus sih di hadapan Allah. Sifat-sifat seperti itu poin plus. Tapi ya jangan setiap hari lagi minta-minta mengaku-ngaku salah, itu kan salah juga gitu. Tapi kalau sudah nggak pernah sama sekali berpikir dirinya salah, itu sudah lebih berbahaya juga. Oke teman-teman, saya nggak akan meneruskan ya video dia. Masih ada kurang lebih 3 menit. Saya akan akhiri sampai sini video ini. Saya percaya tanggapan saya sudah mewadahi. Babi tetap masih enak. Kita berikan tepuk tangan kalau kayak gitu.